kami dari kelompok 7. Kelompok Strong, stres tak tertolong. Sebelum kita mulai podcastnya, kita akan perkenalkan nih diri kita masing-masing. Dengan saya sendiri, Aldis Azara dengan NIM 251120640006. Dan saya Sabrina Berliana Sari dengan NIM 251120641113. Dengan saya Hafiz Saufa Diansa dengan NIM 251120641006. Dan saya Dean Firmanti Fernanda dengan NIM 251120641100. Oke, cukup sekian perkenalan dari kami. Silakan menonton. Oke guys, hari ini di podcast Strong. Jadi hari ini kita bakal bahas masalah yang lagi apa kan? Lagi rame-ramenya, lagi maraknya di jagat Indonesia Raya. Apalagi kalau bukan Kasus MBG. Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Korban dugaan keracunan menu MBG di Tulung Agung, Jawa Timur bertambah. Siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang, 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya MBG itu apa sih, Kak? Apa coba tahu? Oke, sebelum kita ngegas, kita harus kasih tahu dulu nih asal mula program MBG ini itu gimana sih? Terus asalnya itu gimana ceritanya awalnya ini? Jadi apa MBG itu? Oke ya. Iya. Program apa tuh sebenarnya? Nah, jadi MBG itu guys, makanan bergizi gratis. Ini adalah salah satu program yang sudah dikampanyekan sama Pak Prabowo dan Pak Gibran sebelum mereka menjadi presiden Indonesia. Betul banget. Nah, jadi menurut berita-berita dan sumber yang terpercaya, program MBG ini tuh pertama kali muncul dari ide tim pemerintah buat ngurangin masalah stunting dan kemiskinan. Tapi ternyata banyak banget kejanggalan di program ini. Betul sekali. Program ini itu udah berjalan sekitar 1 tahun ini guys. Jadi tujuannya itu sebenarnya keren banget ya, sebenarnya keren banget. Tapi implementasinya itu ternyata salah kaprah dan gimana ya, bikin banyak banget pro kontra dari warganet kita. Nah, semua warga itu bisa dapat makan gratis dan bergizi. Tapi yang menariknya itu loh. Ya nulis. Tapi yang menariknya lagi, salah satu dari timnya Pak Prabowo dulu tuh, ya kan? Jadi katanya ada pergeseran dari rencana awal dan bahkan pelaksanaannya itu malah agak sedikit ngaco. Parah sih. Oke, kita langsung aja ya guys ke segmen pertama. Kita bakal bahas asal mula MBG. Jadi, apa sih MBG itu? Apa sih? Katanya sih program makanan gratis ya. Tapi kok ujung-ujung jadi makanan bergizi gagal? Waduh. Nah, menurut berita yang dari sumber terpercaya seperti SNBC Indonesia, program MBG ini pertama kali muncul dari ide pemerintah guys, buat mengurangi masalah stunting dan kemiskinan. Jadi kita udah tahu ya, program itu muncul sejak Pak Prabowo sama Pak Gibran itu mencalonkan diri jadi presiden. Mereka dari awal tuh kampanyenya itu selalu bawa-bawa MBG guys. Jadi kayak memang program MBG ini program yang udah mereka usulin sejak awal gitu. Dan waktu mereka mencalonkan diri itu banyak sekali masyarakat yang mendukung program ini. Tapi ternyata guys, ya walaupun ya dalam implementasinya sendiri pun jadinya gagal gagal total juga sih. Tapi kayak dari bawah-bawah itu banyak yang menyalahgunakan tuh. Nah, jadi tujuannya itu keren banget ya, biar semua warga bisa dapat makan gratis dan juga bergizi, terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil. Tapi
ada lagi nih yang menarik apa? Betul banget. Tapi ada yang menarik lagi nih, kata salah satu timnya Pak Prabowo. Ide awalnya itu bukan kayak yang dijalankan sekarang loh. Jadi katanya ada pergeseran dari rencana awal dan bahkan pelaksananya itu malah agak ngawur banget. Parah sih. Soalnya ini kayak udah menunjukkan kekonsistenan mereka. Betul sekali. Nah, Kayak misalnya yang harusnya fokus ke anak-anak dari Duamil, malah semua orang itu makanan kalau perhitungan bukan. Jadinya kayak asal punya kan asal gizi. Waduh, malahan Itu kelompok yang niatnya bikin proyek bagus, proyek besar gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ya kan gak cuma satu orang dan hasilnya sama apa. kita diapain sih mereka? apa sih Indonesia ini? Menurut aku ya, di sini tuh emang di atas kertas bagus banget gitu loh. Aku sendiri pun awalnya kayak, wah ini tuh program yang bakal bagus gitu loh, karena di Indonesia itu angka stunting itu semakin naik kan gitu. Karena aku pikir ya program makanan bergizi gratis ini bisa jadi awal yang baik buat generasi yang akan mendatang gitu, generasi muda mendatang, biar kita tuh punya visi kita tuh lebih bagus gitu. Dan postur tubuh kita tuh nggak kayak dulu orang kayak dulu kan ya kecil, kurang masih bergizi, itu bagus banget guys. Dan jangan lupa setiap program sosial yang besar kayak gitu tuh butuh sistem pengawasan yang ketat banget loh. Karena kalau enggak ujung-ujungnya bisa jadi masalah kayak yang bakal kita bahas yang lain-lainnya seperti korupsi. Banyak banget sih. Ya ujung-ujungnya ya itu imbas ke banyak kasus ya. Banyak warga yang kena imbasnya, apalagi anak-anak. Padahal ini tuh niatnya bagus, tapi orang-orang di bawahnya itu, orang-orang di belakang-belakangnya itu Tuh, niatnya Pak Prabowo kan bagus ya, karena anggota yang lainnya atau program-program yang lainnya dari bawahannya itu kurang gimana ya, nggak bisa berkata-kata ini. Kalau kalian gimana sih? Kalau kita ya awalnya dukung-dukung aja sih. Kita kalian gimana? Awalnya kita tidak mendikti kalau program itu bagus ya. Mungkin karena emang perencanaannya kurang matang atau gimana, ya mungkin jadinya kayak gini. Terkesan terburu-buru gitu ya. Jadi Soalnya dulu bener-bener katanya itu nggak langsung dilaksanain beberapa tahun awal Prabowo jabat. Jadi emang di filternya juga kurang, ya implementasinya juga asal aja. Yang penting makan gratis gitu. Ya, sulit itu bergizi atau enggak. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu. Bahwa kita udah lewat dari 450. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi?
Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter. Publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu, udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Nah, di segmen 2 kali ini kita akan membahas anggarannya itu jumbo, tapi pengawasannya minim banget. Wah. Kalau ngomongin MBG katanya anggarannya itu benar banget. Berdasarkan berita dari Detik.com ya, anggarannya itu triliunan, tapi pengawasannya minim banget. Iya di iPhone 16 Pro, tapi nggak dikasih chargernya. Gimana tuh ngajarnya? Bener banget nih. Dan masalahnya itu ya guys, duit segitu gedenya, tapi belum jelas banget sistem distribusinya tuh kayak apa, siapa vendor yang masak, gimana standarisasi gizinya, sampai siapa aja yang ngawasin, itu tuh gak jelas banget, gak jelas. Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik. Di government side-nya sendiri saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya, penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat, udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir bagian-bagian lambat, kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis. Nah, ini betul banget katanya sih pengawasan gizi dan keamanan pangan itu harus ketat banget karena makanan massal rawan banget terkontaminasi kalau nggak sekolah bener. Dan lucunya lagi, beberapa pejabat tinggi di program MBG ini kayaknya bukan ahli gizi, tapi orang dari lembaga lain. Kayak kata Kompas, dia netizen yang nyorotin, lo kok yang itu bukan orang gizi. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Ya kali kalau mau ngaku makan siang masa minta saran dong insinyur sipil. Pak, ini lauknya matang aja ya. Itu gimana itu? Gizi itu kan ini ya penting banget, itu masuk ke tubuh anak-anak tuh. Betul banget, kasihan tuh kalau karena keracunan malah rugi banget tuh orang tuanya. Nah, tapi ya benar ya guys tuh, masalahnya tuh bukan di siapa yang mimpin, tapi gimana sistemnya itu bisa transparan dan juga profesional. Karena percuma kalau pemimpinnya bagus tapi bawahannya tuh semena-mena dan enggak bertanggung jawab, itu sama aja. Mau siapa punya mimpin kalau bawahannya kayak gitu ya, Nah, kita yang kena hidupnya, betul banget. Karena ujung-ujungnya masyarakat yang kena dampaknya loh. Apalagi waktu kasus keracunan itu mulai mencuat, anak-anak malah kena racun, bukannya malah nambah gizi, tapi malah kita keracunan mata itu, wah
rugi banget kan, Bukan membenahi masalah, malah tambah rugi tuh. Gimana? parah. Ini sih maunya tambah memperparah ya kan? Iya, Yang bukan. betul. Niatnya mau memperbaiki masalah. Niatnya mau menambahkan gizi biar tidak stunting dan lain-lainnya, malah memperburuk. Malah Mbak Amin itu langit kan? Ya. Kita sih angkat tangan ya, angkat tangan. Aku bisa. Angkat tangan. Ya isu. Nah. Ya lalu. Iya, tapi ada sih. Gitu. Kok tidak? Guys, sebelum lanjut ke segmen 3, kita mau makan dulu ya. Kamu doyan maca? Tenang banget guys, coklatnya. Makannya dikirim ya. Yo, tenang guys. Coba kita coba cilengnya nih. Makan dulu ya sebelum kita membahas tentang program ini, karena kita tuh kalau membahas butuh Anak ibu. burung. Jelas ini nggak kayak MBG ya, guys, ini enak banget. Nggak tahu kita. Oh ya, masih soalnya kita nggak dapet MBG. Wah, kalau sambil luar dan kita bikin mau enak gitu yang nonton. Iya, nggak dapat ini ya. Itu tetap lagi. Tapi ini nggak aku nggak mau. Nggak mau kamu teracun sudah kan. Tapi kalau ini nggak keracunan ya. Soalnya enak. Soalnya kita udah budaya. Kopi apa nih? Apa kan tuh minuman kamu? Apa? Dia tuh udah banyak manja tapi pesennya maca. Ah, jadi nanggung. Mau. Jangan lupa minum air putih ya, Jan. Enak. Kita pecinta mata juga enak-enak aja. Minum air putih biar untuk sehat. Minum kopi biar nggak ngantuk. Iya. Ya sesuai dengan judul kita tadi ya, guys. Itu podcast apa tadi? Stres atau tolong. Emang orang-orangnya stres karena tugas banyak banget sih. Apalagi tugasin ditambah stres Mikirin kembalinya. next kita yang jadi pemerintahnya jangan gini ya. Aduh gitu ya. Gak begitu. Temen-temen dan kita yang dihabisnya nanti. Ayo kita mulai yuk ke segmen 3 yuk. Nah, di segmen 3 kali ini kita akan membahas keracunan massal rakyat di kelinci cobaan. Waduh, gimana nih tanggapannya teman-teman? Ini banyak kasus keracunan masalah bikin yang jadi viral di mana? Menurut laporan dari UNJ dan juga Tempo, ratusan orang ini mengalami gejala mual, muntah dan juga diare setelah makan makanan dari program MBG ini, guys. Sehingga pemerintah tuh sampai turun tangan buat mengevaluasi sistem logistik dan juga standar makanannya ini. Wah. Parah sih ya. Padahal niat awal MBG itu biar masyarakat kita itu semakin sehat ya guys. Tapi gara-gara pengawasannya yang sangat lemah, malah jadi kayak kelinci percobaan dan eksperimennya tuh gagal.
Wah, dan yang paling bikin sedihnya nih, banyak warga jadi trauma buat ambil makanan gratis. Harusnya mereka dapat manfaat, malah dapat bonus infus di rumah sakit. Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis yang sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya Parangga tuh malah tambah sakit, tambah keracunan. Fix, bukan makan bergizi gratis, tapi makan bergizi gagal. Siapa sih yang bikin tuh? Siapa coba yang mau tanggung jawab kalian ini? Siapa? Nah, tapi ya guys, pemerintah katanya udah mulai mengevaluasi besar-besaran program ini. Tempo menyebut bahwa kalau mereka sedang menyusun sistem baru biar nggak kejadian kayak ini tuh terulang kembali. Jadi biar meminimalisir korban-korban yang selanjutnya gitu, biar nggak terjadi lagi lah intinya. Kali serangga, serangga beneran kompensasi ya, mau ngasih serangga tuh dalam makanannya. Nah, di segmen keempat kali ini, jadi apa pelajarannya sih? Oke, kalau kita tarik kesimpulannya nih, lihatnya nih program MBG itu sebenarnya keren banget ya. Tapi yang balik lagi, niat baik tanpa sistem yang kuat tuh bisa jadi bumerang bagi pemerintah dan masyarakatnya. Betul, Kai. Ya. Harusnya pemerintah itu belajar bahwa di situ bukan cuma soal kenyang, Betul. tapi soal aman, sehat, dan juga tepat sasaran. Jadi kita itu nggak boleh asal-asalan gitu loh guys. Soalnya itu menyangkut generasi emas kita ke depannya. Mana nih kalau peraturan ya kan? Iya loh. Nah, kalau ngomongin makanan yang buat orang banyak atau massal, ya harus ada SOP yang jelas. Apalagi soal pengawasan dapur dan bahan makanan itu juga harus higienis teman-teman. Betul sekali. Kalau misalkan kotor terus nggak higienis ya buat apa program ini ya kan? Plus harus libatkan orang yang ahli di bidangnya. Masa program nutrisi yang tapi yang ngatur bukan ahli gizi. Wah, Itu kayak podcast gizi tapi yang isi petugas. Iya, betul banget, banyak tuh yang mengatur seperti intinya ya, jangan sampai program makanan bergizi gratis ini berubah jadi makanan bergizi gagal. Karena yang dipertaruhkan itu bukan cuma uang negara, tapi kesehatan masyarakat dan generasi emas selanjutnya. Betul. Kalau generasi emas selanjutnya kita dirusak kayak gini, siapa dong yang mau melanjutkan negara kita ini? Betul. Jadi bisa dibilang MBG itu punya dua sisi ya. Melihatnya sebagai aksi kemanusiaan, di sisi lain kita khawatir soal dampak jangka panjangnya. Mungkin kita bisa bahas lebih tajamnya juga. Kalau program makanan gratis untuk anak-anak ini dilakukan terus tanpa pendekatan pendidikan, saya rasa ini tuh membuat mereka jadi bergantung gitu. Jadi anak-anak tetap harus diajarkan pentingnya gizi, kebersihan, dan juga kemandirian. Bukan hanya menerima makanan gratis setiap hari, tapi ya karena terciptanya generasi emas itu bukan semata-mata soal makanan bergizi, harus dibarengi dengan pendidikan juga yang berkualitas. Ya, Ya, aku mungkin paham ya, tapi bukan memberi makanan gizi gratis itu bagian dari anak ya. Banyak anak di daerah miskin datang ke sekolah dengan keadaan lapar. Kalau perut mereka kosong, mereka nggak bisa fokus belajar kan. Jadi MBG bukan soal memanjakan, tetapi juga menjamin tumbuh kembang dan masa depan anak-anak dan generasi penerus bangsa ini.
Konsepnya ngasih makan gratis bukan makan enak. Ngasih makan menu sehat bukan menu restoran. Kalau kurang kenyang bisa makan lagi di rumah. Kalau kurang enak jangan dimakan. Nggak yakin sama makan gratis? Izin ke sekolah biar bisa tetap bawa bekal sendiri. Gizi anak tanggung jawab orang tua, bukan sekolah. Ini program pemerintah yang mungkin menyelamatkan anak yang di rumahnya kesulitan untuk makan. Mungkin bagi sebagian orang tidak berarti karena porsinya, menunya, rasanya, tapi mungkin untuk seseorang anak yatim piatu yang diasuh nenek kakeknya itu sangat berarti. Siapapun presidennya, apapun programnya, tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pro dan kontra. Kita dukung dan doakan semoga programnya berjalan lancar dan bisa merata sampai pelosok negeri. Nah, kalau menurut Alfa gimana nih? Kalau menurut saya manfaatnya besar banget. Anak-anak jadi semangat datang ke sekolah karena tahu ada makanan gratis yang bergizi. Tapi memang betul juga untuk mencetak generasi emas itu bukan hanya dari apa yang dimakan, tapi juga yang paling penting itu dari sisi pendidikan. Mungkin pemerintah bisa membuat program lain yang lebih terasa manfaatnya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu menambah beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi. Beasiswa seperti itu perlu diperbanyak, sangat bermanfaat. Nah, saya juga setuju sih sama itu. Karena dengan begitu, mungkin akan lebih banyak potensi generasi emas di masa yang datang. Jadi antara asupan gizi dan kualitas pendidikan itu seimbang. Wah, betul sekali. Jadi, meski awalnya ada pandangan berbeda, ujung-ujungnya semua sepakat bahwa MBG untuk anak-anak tetap penting asal disertai dengan pengawasan yang baik dan juga program yang mendukung lainnya yang juga memberikan dampak baik untuk masyarakat di sekitar kita. Harapannya dengan perbaikan sistem dan pola bagi sektor ini diharapkan program agar menjadi tidak selanjutnya benar-benar mendapat dukungannya secara optimal. MBG bukan hanya sekedar proyek politik atau formalitas untuk pemerintah, namun juga melahirkan menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Semoga ke depan program ini mampu berjalan dengan lebih aman, efektif, dan berkelanjutan sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat, cerdas, dan serta siap menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Oke, apakah menurut kalian kasus dari MBG ini telah melanggar etika? Kalau menurut aku sih ya, ini tuh emang udah jelas-jelas melanggar etika ya, karena pada dasarnya tuh pemerintah kan harusnya memberikan program yang berguna dan juga dapat dirasakan buat masyarakat sekitar ya. Nah, tapi di sini pemerintah tuh dianggap lalai karena dari rencana awal itu tidak seperti ini programnya, dan juga malah dapat merugikan masyarakat banyak. Kalau dari kasus ini tadi, apa contoh pelanggaran etikanya itu di bagian mana sih? Kalau untuk contohnya, keracunan massal yang terjadi di beberapa sekolah. Seluruh program pemerintah seharusnya juga diisi oleh orang-orang yang paham di bidangnya. Tetapi dalam pelaksanaan MBG ini malah diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti seputar gizi. Nah, mereka malah berasal dari lintas bidang. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan yang kalian berikan kepada kami. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu program makanan bergizi gratis atau MBG ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya persiapan, lemahnya pengawasan, anggaran yang besar namun hasilnya tidak efisien, serta kasus keracunan di beberapa sekolah. Selain itu juga, penempatan pejabat yang tidak memiliki latar belakang di bidang gizi membuat kebijakan ini kurang tepat sasaran. Nah, untuk solusi yang dari saya itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah itu perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan MBG. Pertama, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak sekolah agar distribusi makanan berjalan lancar dan tetap tepat sasaran.
Kedua, pengawasan itu harus ketat, baik dari segi kualitas, bahan makanan, kebersihan, pengolahan, maupun proses penyajian. Ketiga, pemerintah sebaiknya melibatkan para ahli gizi di bidangnya, tenaga kesehatan, lembaga pengawas pangan agar menu yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak di tiap jenjang pendidikan. Selain itu, transparansi penggunaan anggaran itu harus dijaga agar tidak menimbulkan penyimpangan dan kecurigaan publik, pelibatan masyarakat dan orang tua.